Halo semuanya, kali ini kita mau bahas teori konspirasi dari pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Apa itu teori konspirasinya? Benarkah bahwa wasit yang memimpin pertandingan sengaja ingin agar Bahrain tidak kalah di kandangnya sendiri? Apa saja faktor yang melandasi teori konspirasi ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari faktor teknik atau teknikal, yaitu mengenai pelanggaran. Ada banyak sekali momen di mana wasit meniupkan peluit ketika pemain Bahrain terjatuh. Baik itu disentuh secara halus maupun ada body charge maupun memang benar-benar pelanggaran. Nah, kita sebenarnya harus melihat kalau memang body charge itu bukanlah pelanggaran, tidak harus ditiupkan peluit. Apalagi hingga pemain Bahrain memancing wasit sampai sedikit-sedikit terjatuh dan akhirnya guling-guling. Sebenarnya secara profesional ini bisa dikatakan kartu kuning karena dianggapnya diving dan berlebihan. Kemudian, tidak harus setiap ada pelanggaran itu diberhentikan pertandingannya. Bisa dilanjutkan dulu sesaat dengan memberikan advantage. Kemudian, apa yang wasit putuskan? Selalu memberikan free kick, mau indirect free kick maupun direct free kick. Dan ini jelas mengubah ritme dan jalannya pertandingan. Tempo permainan yang sedang naik tiba-tiba berhenti. Ketika sedang dinaikkan kembali tiba-tiba berhenti. Dan ini menjadi keuntungan untuk Bahrain. Memutus ritme dan tempo permainan dari timnas. Sehingga babak pertama nyaris sulit berkembang di awal babak pertama. Kemudian mengenai drop ball. Di babak kedua ada pemain Indonesia yang jatuh di area dekat dengan kotak penalti. Seharusnya apa yang diberikan? Yang diberikan adalah free kick. Tetapi yang diberikan adalah drop ball. Hanya karena ketika sudah jatuh, bolanya mengenai kaki wasit. Artinya wasit tidak melihat bahwa ada kejadian sebelumnya di mana pemain Indonesia dijatuhkan oleh pemain Bahrain di dekat kotak penalti. Kemudian mengenai injury time. Injury time ini 90 menit ditambah 6 menit injury time-nya. Nah, akan tetapi sebenarnya boleh tidak injury time ditambah? Boleh, kalau ada pemain yang cedera, pengecekan VAR, itu boleh, karena waktu efektifnya terbuang. Tetapi ini nyaris tidak ada pemain yang cedera, tidak ada checking VAR, dan ingat, untuk free kick sendiri itu sudah masuk ke dalam waktu efektif. Seharusnya pertandingan berhenti ketika Indonesia serangannya patah atau ketika throw out ya, bola keluar. Tetapi yang ada wasit menunggu Bahrain sampai mencetak gol, bahkan memberikan setengahnya lagi dari injury time sampai 3 menit. Sehingga banyak orang mengatakan 90 plus 6 sama dengan 99. Itu benar menurut wasit yang memimpin pertandingan. Kemudian konspirasinya itu apa? Konspirasinya adalah kita harus mengingat Bahrain ini dari sub-konfederasi West Asia Football Federation dari Asia Barat. Indonesia dari ASEAN, dari AFF. Masalahnya wasit yang memimpin ini adalah berasal dari salah satu konfederasi yang lagi main dari Asia Barat, dari Oman. Harusnya tidak boleh. Seharusnya wasit yang memimpin paling tidak dari konfederasi yang berbeda. Dari Asia Timur kah, dari Asia Selatan kah, dari Asia Tengah kah? Sehingga memunculkan banyak spekulasi apakah memang sengaja ini sudah disiapkan. Terlebih ketua AFC-nya sendiri adalah orang Bahrain. Nah, yang mana memunculkan teori konspirasi selanjutnya? Apalagi begini loh, Piala Dunia ini Asia pertama kalinya mendapatkan jatah 8 negara langsung masuk. Nah, artinya kita taruhlah ada 4-5 negara yang langganan masuk Piala Dunia. Jepang, Korea, Iran, dan Australia. Nah, negara Timur Tengah ini ingin membooking tempat sisanya, tempat baru. Sehingga apa? Melakukan segala cara agar tim-tim Timur Tengah tersebut bisa masuk ke Piala Dunia dengan format baru ini. Nah,
dengan cara apapun, seperti dengan kemarin menjegal kemenangan hingga peluit diberhentikan di menit 100 ketika kick off langsung berhenti, itu sudah mengindikasikan kesan yang negatif ya. Kemudian ada juga bahwa ketika Indonesia dilanggar, itu kadang pertandingan masih jalan seakan-akan diberikan advantage, tapi ketika pemain Bahrain dijatuhkan atau terjatuh sendiri, bukan advantage yang diberikan, tetapi adalah free kick. Ya, ini yang harus diingat, bahwa sebenarnya tidak boleh wasit mencoreng integritasnya sendiri. Namanya pertandingan itu harus dipimpin oleh wasit yang berasal dari latar belakang yang netral. Ini wasitnya berasal dari Oman, di mana itu satu konfederasi dengan Bahrain. Dan satu sisi, kita juga harus melihat di pertandingan, fakta pertandingannya oke lah kalau wasitnya berasal dari konfederasi yang sama tapi netral. Tapi sepanjang pertandingan jelas mengindikasikan wasitnya tidak netral. Kenapa? Gol pertama Indonesia saja di checking VAR-nya itu lama, lebih dari 2 menit. Kemudian kok di papan skor itu sering sekali ada tulisan checking VAR, dan seolah-olah ingin memberikan penalti untuk Bahrain meskipun tidak ada. Nah, ini semua udah indikasinya udah jelas, ini mafianya ini udah jelas, tetapi sangat sulit untuk diberantas. Kenapa? Karena memang negara-negara Timur Tengah ini ingin menjegal tim-tim yang ingin masuk ke Piala Dunia agar mereka juga masuk bisa mengisi kuota tambahan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh tabu untuk dibahas, tetapi memang inilah kenyataannya, bahwa wasit pun bisa saja bermain seperti ini. Contohnya siapa? Contohnya kalau di Eropa ada Aitekin. Contohnya ada Ofrebo yang melakukan seperti itu. Contohnya lagi, Indonesia pernah dirugikan ketika Indonesia U23 melawan Qatar U23 pada awal tahun kemarin, di mana Indonesia mendapatkan 2 kartu merah. Yang pertama, Ivar Jenner mendapatkan indirect red card, dan Ramadan Sananta mendapatkan direct red card. Kemudian dirugikan juga oleh wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Wasitnya itu berasal dari Cina, bernama Shen Yihao. Itu sangat tidak netral ya. Terlihat Uzbekistan yang juga bermain tidak fair, disentuh sedikit jatuh, terguling-guling, sama seperti prinsip bermain tim-tim Timur Tengah ya. Itu adalah konspirasinya. Apakah wasit bermain mata untuk menyelamatkan Bahrain dari kekalahan, setidaknya menjaga peluang Bahrain agar tetap bisa tampil di Piala Dunia atau setidaknya merebut posisi 4, atau seperti apa, kita kembalikan ke netizen ya. Tetapi itulah fakta yang terjadi. Oke? Itu dia konspirasinya. Ingat, ini bukan untuk penggiringan opini dan dimaksudkan untuk menjelaskan fakta yang terjadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.